selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo Sobat Gensut. Bertemu dengan aku, Dini Aulia Dita, biasa dipanggil Aul, dari Kementerian Personalia, jurusan Keperawatan, angkatan 2023. Nah, di sini aku nggak sendirian loh teman-teman, karena aku ditemani oleh temanku. Hai Sobat Gensut, kenalin aku Nashwa Auleh Madin, biasa dipanggil Nasi, dari Kementerian Personalia, jurusan Manajemen Internasional angkatan 2023. Dan sekarang Aul, kita mau ngapain nih? Nah, kita di sini bakal menemani sobat-sobat Gensut semua dalam podcast spesial hari ini yang berjudul Let's Talk About Beatles 2024, mengenal lebih dekat program internship BEM Unsut 2024. Tapi Aul, di sini kita nggak sendiri. Kita ditemani oleh narasumber yang super duper keren, super duper kece, orang penting BMU. Wow, keren banget tuh. Iya, mungkin kita mulai berkenalan ya dengan narasumber kece keren kita. Silahkan kakak-kakak perkenalkan diri. Boleh saya hai dulu ke kamera? Ke sobat-sobat Gensut. Halo sobat Gensut. Oke, baiknya siapa dulu nih yang kenalan nih? Aku dulu kali ya. Oke, mungkin siap-siap. Oke, terima kasih udah mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Sekali lagi, halo Sobat Gensut. Perkenalkan, nama saya Arifah Nova Armayanti, biasa dipanggil Nova. Di sini saya angkatan 2020, jurusan Administrasi Publik, FISIP, yang mana di BEM ini selaku Wakil Presiden BEM Unsut tahun 2024. Hai Kak. Hai Kak Nova. Salam kenal Kak Nova. Kenal ya. Oke. Next aku ya. Halo Sobat Gensut, perkenalkan nama aku Syeda Minhaf. Aku dari Kementerian Personalia tentunya. Ya, sama lah ya kayak host-host yang ada di sini. Aku dari Kementerian Personalia dan alhamdulillahnya di tahun ini aku diamanahin buat jadi menterinya di Kementerian Personalia itu sendiri. Aku berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Halo Kak Syada. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ternyata narasumber kita ini orang-orang sibuk Unsut. Bener banget Orang nih. penting Unsut. Orang penting Orang banget. sibuk sih, bukan orang penting sih, orang sibuk. Udah penting sibuk lagi. Ini terlalu peres ya. Enggak asli, no peres. Mungkin karena orang sibuk ini, kita tanyain kali ya, apa nih untuk kesibukan akhir-akhir ini untuk Kak Nova ataupun Kak Syadam, silakan. Oke, Syadam dulu kali ya. Tadi udah mulai dari aku. Untuk kesibukan aku kali ini ya tentunya membersamai teman-teman Personalia ya dalam berjalannya program kerja yang ada gitu. Dan kebetulan di bulan Agustus ini bisa dibilang Personalia lagi cukup banyak program kerja ya. Ada 17 Agustusan, ada Beatles, terus habis itu ada beberapa program kerja emang bulanan yang emang kita punya gitu. Cuman karena di Kementerian Personalia itu sendiri itu anak-anaknya asik, menyenangkan gitu ya. Dan aku jujur sangat menikmati apa yang ada di Kementerian Personalia dan BEM Unsut itu sendiri. Kesibukan aku di Kementerian Personalia ini bisa dibilang nggak terasa berat sama sekali gitu, karena hari-hari yang aku lalui pun terasa kayak ya udah gitu lah, hal-hal yang kayak main aja gitu. Nah, di samping itu aku juga lagi ada kesibukan buat jadi steering komite di agenda S3 atau agenda ospek dari Universitas Jenderal Sudirman sendiri, yang mana agendanya akan dilaksanakan sebentar lagi, yaitu pada tanggal 13 Agustus ya Kak? 13 Agustus gitu. Dan ya untuk kesibukan lainnya ya paling ngapain sih, cuman main-main, akademik juga belum mulai, jadi ya terbilang masih santai lah gitu. Wah, beneran orang sibuk tapi asik. Santai tapi terbantai gitu. Enggak. Untuk Kak Nova apa nih? Oke, kalau misalkan kesibukanku kayaknya nggak lebih sibuk dari Syadam ya. Masa? Karena kalau dilihat-lihat aku sebenarnya nggak santai gitu. Pertama tanggung jawab akademik aku pastinya, karena walaupun sekarang libur semester, tapi mengingat aku angkatan tua ya, angkatan 2020, jadi sekarang tuh fokusnya ke skripsi, jadi fokus bimbingan, revisi dan sebagainya. Terus selain itu paling ya di BEM gitu, kesibukan terbesar dan yang paling harus aku monitoring setiap hari. Nggak punya proker khusus gitu, karena nggak jadi menteri ataupun menko, tapi kita mencakup seluruh BEM Unsut gitu. Jadi kita ngawasin BEM Unsut secara keseluruhan, entah itu proker-prokernya, internalnya dan sebagainya. Jadi itu sih fokusnya lebih ke menjalankan hari-hari bersama BEM Unsut gitu. Mengabdi untuk siap. Di tahun-tahun terakhir ya gitu. Tapi nggak kelihatan ya
kayak angkatan tua kayak Iya, masih muda. 2026. Buset, belum masuk itu. Agak speechless denger ini. Mungkin karena kita udah kenalan nih sama narasumber-narasumber yang kece dan keren, cantik dan ganteng. Kita mungkin pengen tahu lebih dalam nih tentang BEM Unsutnya sendiri. Aku pengen dibilangin bambem. Iya. Apa sih? Iya, aku pengen tahu nih Kak, BEM Unsut itu apa sih? Apakah itu sebuah organisasi atau apa gitu? Karena aku pernah denger nih katanya BEM Unsut itu kayak governmentnya mahasiswa gitu. Mungkin aku pengen tahu dari Kak Nova apa itu BEM Unsut. Oke, mungkin aku izin menjawab sedikit ya, sharing aja ya dari pertanyaan Aul dan juga mungkin sobat Gensut sekalian yang nanti kepo terkait apa sih ini BEM Unsut gitu. Jadi sebenarnya BEM Unsut kalau misalkan di ini ya, di kita ketahui bersama itu organisasi intrakampus gitu, yang mana bentuknya itu lembaga eksekutif mahasiswa. Nah, tadi disinggung juga sebagai student government gitu. BEM Unsut itu kita punya apa ya, keinginan atau cita-cita gitu untuk mewujudkan sebagai student government atau pemerintahan mahasiswa. Jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri kita kan punya apa ya, bentuk pemerintahan. Nah, di Unsut ini sendiri atau sebagai mahasiswa kita juga ingin menciptakan itu tataran student government itu sendiri, yang mana ketika kita sudah membentuk itu nantinya kita bisa gitu untuk mengadakan lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan sebagainya yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda gitu sama UKM atau organisasi lain, tapi kita juga punya fokusan untuk membawa atau apa ya, mengangkat aspirasi teman-teman gitu sesuai kebutuhan. Dan di BEM Unsut ini kita juga punya beberapa fungsi gitu, seperti fungsi advokasi, pergerakan, pemberdayaan gitu. Jadi lebih luas cakupannya seperti itu untuk kebutuhan mahasiswa. Seperti itu kurang lebih. Oke, makasih Kak Nova. Aku pengen nanya juga nih Kak, biasanya kan di organisasi tuh ada strukturnya. Nah, aku pengen nanya nih, di BEM Unsut sendiri tuh ada kementerian apa aja atau departemen apa aja gitu, dan aku juga pengen tahu fungsi dari setiap departemennya tuh atau apa aja gitu. Aku pengen tahu. Oke, kalau misalkan disebutkan atau dijelaskan terkait struktur atau organigram BEM Unsut ini sendiri cukup banyak ya gitu, karena kita kan mencakup untuk semua kebutuhan fakultas dan universitas itu. Jadi di BEM Unsut tahun 2024 ini kita ada 15 kementerian yang terdiri dari 5 kemenkoan atau kementerian koordinator gitu. Jadi setiap kemenkoan ini memiliki fungsinya masing-masing gitu. Aku jabarin dari kemenkoan masing-masing dulu kali ya gitu. Biar teman-teman nanti kalaupun misalkan tertarik atau kepo gitu bisa tahu dan lebih rigid ketika ngerti tentang kemenkoan ini gitu. Yang pertama itu ada Kemenkoan Pemberdayaan Mahasiswa gitu. Jadi di dalam kemenkoan ini kita mempunyai fokus atau membawa fungsi untuk memberdayakan mahasiswa itu sendiri gitu. Entah itu dalam minat bidang seni, olahraga, prestasi, keilmuan dan sebagainya gitu. Jadi kita mewadahi seluruh minat-minat mahasiswa yang ada di Unsut itu sendiri. Nah, di dalamnya untuk merijitkan fungsi itu kita ada 3 kementerian gitu. Yang pertama ada Kementerian PSDM, Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa, pengembangan sumber daya mahasiswa. Di sini ada proker-proker besar untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa itu sendiri gitu. Kalau misalkan event besar atau proker unggulan kita tahun ini ada S3 yang pastinya itu kayak PKMB untuk mahasiswa baru, pengenalan mahasiswa baru. Terus juga ada School of Leadership. Nah, itu untuk mengenalkan atau apa ya, membekali teman-teman khususnya mahasiswa baru atau mahasiswa Unsut itu sendiri terkait leadership itu sendiri itu seperti apa. Nah, selanjutnya setelah PSDM ada Kementerian Seniora atau Seni dan Olahraga. Nah, ini juga fun fact mungkin ya gitu. Jadi Seniora itu nama baru gitu di kementerian ini gitu, di tahun ini gitu, karena tahun sebelumnya itu kalau misalkan teman-teman kenal adalah Kementerian Minat dan Bakat, tapi kita ingin fokuskan di tahun ini jadi Kementerian Seni dan Olahraga. Dan di kementerian ini kita membawahi ada proker unggulan juga yaitu Porsut, event 2 tahunan mahasiswa, atau kalau misalkan teman-teman belum tahu singkatannya ada Pekan Olahraga Seni Pekan Olahraga Sudirman. Oke, itu. Dan itu juga bakal dilaksanakan sekitar bulan September ya gitu.
Nah, yang ketiga di Kemenkoan ini ada Kementerian Prestasi dan Keilmuan. Ini juga mewadahi fungsi dari Kemenkoan Pemberdayaan Mahasiswa ini sendiri, yaitu terkait prestasi mahasiswa di bidang keilmuan maupun hal-hal lain seperti PKM, kemudian debat dan lain-lainnya gitu. Jadi pokoknya di kementerian ini kita berusaha untuk mewadahi teman-teman semua di dalam prestasi kemahasiswaan gitu. Itu untuk Kemenkoan pertama. Mungkin boleh dilanjut gak sih? Boleh. Gitu, ya. Masa nggak boleh, Kak? Oke, gitu. Karena ini berarti semoga teman-teman juga paham ya nantinya Betul, terkait Kemenkoan itu. Nah, tadi udah satu Kemenkoan, lanjut. Lanjut. Mau Kemenkoan apa dulu nih? Kayaknya yang paling keren sih, Menkap dulu deh. Oh, itu paling keren ya? Keren apa sih, Itu Kak siapa? Syadam? Siapa yang bilang paling keren? Aku sih. Oke, karena ini ada Menteri Personalia yang mengatakan Menkap dulu ya, Kemenkoan yang paling keren. Aku jelaskan dulu terkait Menkap juga. Dan karena teman-teman di sini juga anak Personalia ya, yang masuk ke dalam Kemenkoan ini mungkin juga nanti boleh sharing-sharing ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang pemberdayaan mahasiswa, Kemenkoan yang satu ini, Manajemen Kabinet, ini adalah Kemenkoan yang paling mengurusi internal BEM Unsut ya, gitu ya kalau istilahnya. Betul. Gitu. Karena di sini 3 kementerian di dalamnya itu benar-benar mengurusi terkait internal BEM Unsut itu sendiri gitu, entah itu administrasinya ataupun pengembangan sumber daya yang ada di dalam BEM Unsut itu sendiri gitu. Yang pertama itu ada Kementerian Keuangan gitu. Tidak lain dan tidak bukan pasti ngurusin apa ya? Keuangan. Iya. Jadi kayak ya udah bendaharanya di BEM Unsut itu sendirilah yang ngurusin peruangan duniawi itu dan juga sumber pendapatannya BEM Unsut gitu. Betul. Nanti pokoknya kalau misalkan teman-teman kepo juga ada proker terkait salah satunya ya Gensub Merch gitu. Terus yang ngurusin jaket BEM Unsut ini sendiri ini juga salah satu dari keuangan ini sendiri gitu. Jadi ya cukup banyak ya program kerjanya untuk internal BEM Unsut itu sendiri. Dan juga yang kedua ada Sekretaris Kabinet. Nah, kalau misalkan sekretaris ini fokusnya terhadap administrasi di BEM Unsut itu sendiri dan juga kerumah tanggaan BEM Unsut gitu. Kalau misalkan administrasi kayak surat menyurat, proposal, terus habis itu membuat jadwal dan sebagainya, terus kerumah tanggaan istilahnya kayak ibu rumah tangganya BEM Unsut ya, karena ini yang punya sekre kayaknya gitu. Betul. Iya, nih kalau misalkan ada yang lihat nih namanya Faiz, dia tuh paling nggak ngebolehin staff-staffnya untuk tidur di kasur gitu. Betul banget. Karena harus bersih dan nggak boleh untuk main-main gitu. Semua hal yang ada di sekre pokoknya itu punya sekap deh. Iya, betul. Kita hanya minjam. Kita cuma numpang ya. Kita cuma numpang. Bener. Nah itu terkait sekap. Nah, yang gongnya ini ya. Gongnya di Gongnya. Menkap. Nah, ini ada Kementerian Personalia. Tepuk tangan dulu coba. Nah, ini anak-anaknya juga ada di sini ya gitu, yang ngurusin terkait Personalia. Jadi kalau misalkan Personalia, kalau aku gambarkan mungkin kayak PSDM-nya BEM Unsut ya gitu. Kalau misalkan mungkin tadi di PM PSDM itu untuk berhubungan sama mahasiswa secara keseluruhan, Personalia itu fokusnya untuk internal BEM Unsut gitu. Dan di dalamnya pokoknya ada proker-proker yang menarik untuk pengembangan diri internal staff itu sendiri gitu. Contohnya apa? Kalau misalkan proker-proker? Wah, contohnya ada 5 ya. Pertama kita ada Bomba. Kalau Bomba itu kita lebih ke kayak kita tuh dari setiap anak-anak personalnya nanti dibagi ke setiap kementerian untuk ikut membersamai gitulah intinya. Terus habis itu kita juga ada Lentera. Lentera itu si event kayak solo kayak punya PSDM tadi karena udah bilang, cuman fokus kita lebih ke pengurus BEM Unsut itu sendiri. Terus habis itu kita juga ada Asam Basa. Asam Basa itu program bonding, kita senang-senang bareng, itu asik bersama Bahtera Karsa. Dan yang keempat kita ada kaderisasi itu sendiri, yaitu ada event Beatles yang mungkin nanti akan banyak dibicarakan di hari ini gitu. Dan yang kelima itu kita ada yang namanya Pelita ya, Pelita itu adalah sebuah proker apresiasi untuk teman-teman internal BEM Unsut untuk
yang apa ya bisa dibilang kayak yang punya performa terbaik dari setiap bulannya gitu. Lanjut kan Nova. Oke, jadi tuh udah cukup tergambarkan ya program kerja Personalia dan membantu banget untuk staff-staff, khususnya juga untuk aku ya gitu. Terkait controlling teman-teman staff itu di BEM Unsut dibantu banyak oleh Personalia seperti itu. Mungkin lanjut lagi ya. Tadi udah 2 Kemenkoan, lanjut lagi Kemenkoan selanjutnya ada relasi publik gitu. Ya, Respub. Nah, kalau misalkan Respub ini sendiri fokusnya itu ke luar gitu. Jadi hubungan yang paling inilah berelasi gitu. Dia ada 3 kementerian di sini dibagi, ada Dagri dalam negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Pengabdian Masyarakat. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri ini sendiri itu fokusnya keluarnya kemana gitu. Keluarnya adalah kepada UKM, paguyuban, fakultas gitu-gitu. Jadi mereka yang mengadakan kalau misalkan program unggulan mereka itu biasanya roadshow ke fakultas-fakultas. Kemudian ada lingkar UKM, lingkar paguyuban, soan, dan juga ada satu event lagi, event unggulan dari Dagri yang juga ada di tahun ini perdana, itu adalah Panggih Sedulur. Jadi kalau misalkan teman-teman kepo sama program kerja atau Dagri itu sendiri, boleh banget nanti ikut Panggih Sedulur di tanggal 18 Agustus tahun 2024. Tempatnya di mana tuh Kanova? Di PKM Unsut, Rumah Mahasiswa. Siap. Jangan lupa datang ya Sobat Gensut. Betul. Join Panggih. Karena ini sebuah hal yang baru ya. Betul. Gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya belum ada, dan antusias teman-teman mahasiswa KBMU semoga juga menyenangkan ya dengan adanya kegiatan awal perdana ini gitu. Nah, setelah Dagri itu kita ada lanjut Kementerian Luar Negeri gitu. Kalau misalkan Dagri tadi ngurusin internal di kampus itu sendiri, Kementerian Luar Negeri ini fokusnya keluar gitu. Jadi hubungan kerjasama gitu keluar. Nah, Menlu itu kalau misalkan teman-teman BEM Unsut banyak ya dapat kerjasama ini itu, terus habis itu ada Medpart ini itu, yang ngurusin siapa sih? Ya tidak lain tidak bukan adalah Kementerian Luar Negeri gitu. Nah, terus fun fact-nya adalah banyak yang menanyakan Kementerian Luar Negeri itu nanti bakal keluar negeri nggak sih? Gitu. Banyak itu yang tanya gitu cukup banyak sih kayak ya pertanyaan yang asik aja gitu. Sebenarnya nggak yang keluar negeri juga, tapi kita ada berhubungan juga sama teman-teman atau mahasiswa asing gitu dengan program kerja Brain Gain gitu. Kita mengenalkan kebudayaan ke mahasiswa asing yang ada di Unsut itu sendiri. Pokoknya seru banget lah gitu. Misalkan di Menlu. Selanjutnya di Kementerian Pengabdian Masyarakat. Nah, ini juga kayaknya udah familiar semua ya teman-teman mahasiswa, entah itu maba maupun anak-anak yang sering ada di organisasi, karena pasti di setiap himpunan, UKM ataupun organisasi lain pasti ada program pengabdian ya. Pengabdian masyarakat ini sendiri program besarnya ini adalah Desa Cita. Kita punya Desa Cita, program tahunan yang mana kita mengabdi ke masyarakat. Kita punya istilahnya desa binaan gitulah gitu. Jadi nanti kita mengabdi selama beberapa bulan untuk membawa beberapa bidang-bidang yang kita udah ulik gitu untuk disebarkan ke masyarakat terkait ilmunya itu sendiri. Dan juga kita ada alhamdulillah di tahun ini dari BEM Unsut yang diusahakan oleh teman-teman pengabdian masyarakat diterima pendanaan PPK Ormawa tahun 2024. Wow, keren banget. Ya, ada di Desa Kaliori. Jadi fokusnya ke kebudayaan. Ini teman-teman di Pengmas itu sendiri mereka bolak-balik gitu. Ada akhir-akhir ini ya mereka melakukan pengajaran, terus survei, terus untuk Desa Cita, dan juga mereka latihan ketoprak nari gitu di tempatnya di Kaliori. Jadi mungkin nanti kalau misalkan teman-teman kepo atau pengen tahu, nanti stay tune aja, nanti lihat-lihat di IG-nya mungkin BEM Unsut ataupun Pengmas itu sendiri ya. Oke, itu udah terkait 3 kementerian di Kemenkoan Relasi Publik. Masih ada 2 Kemenkoan lagi nih. Masih ada 2 lagi ya gitu. Silakan. Izin lanjut lagi ya. Boleh. Karena kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi berusaha mengenalkan dulu ya biar teman-teman itu sekiranya kayak oh kita
kenal ya satu sama lain gitu. Kita merasa menjadi bagian dari BEM Unsut nih karena udah tahu beberapa atau keseluruhan organigram di BEM Unsut. Nah, selanjutnya itu ada Kemenkoan yang paling kalau misalkan dibilang orang-orang tuh paling sangar gitu. Oh, siapa tuh? Ngeri kah? Iya, kalau misalkan Kemenkoan yang paling sangar itu adalah Kemenkoan Politik Pergerakan gitu. Sebenarnya nggak sangar banget ya, karena di dalamnya juga nggak yang kita mengerikan, kita juga ada fun-funnya. Tapi karena mungkin pandangan publik gitu ya melihat politik pergerakan itu yang pastinya tuh sering demo, sering koar-koar gitu. Jadinya tuh mereka bilangnya kayak gitu. Nah, di Kemenkoan ini kita ada 3 kementerian juga gitu. Jadi kementerian pertama itu ada aksi dan propaganda gitu. Jadi Kementerian Aksi dan Propaganda ini ngapain aja sih gitu. Nah, Kementerian Aksi Propaganda ini adalah kementerian yang mengusahakan atau membawakan permasalahan-permasalahan, isu-isu yang ada di mahasiswa ini sendiri gitu untuk kita angkat dan juga mungkin lewat konsolidasi, aksi atau audiensi seperti itu. Jadi sebenarnya bentuknya nggak cuma aksi aja, kita juga melakukan propaganda lain melalui media sosial gitu, yang mana pastinya untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, yang kedua, Kementerian Aspro ini nggak bisa berjalan tanpa adanya satu kementerian ini, yaitu analisis isu strategis gitu. Kayaknya Aul juga bagian dari Anstrat ya gitu. Nggak, dia bagian personalia. Oke, personalia aku dibagi 2. Kalau Kementerian Anstrat ini fokusnya kepada kajian isu gitu. Jadi mungkin sebelum kita bawa gitu ya kepada Aspro, Anstrat ini melakukan kajian isu-isu yang kita mungkin ada isu strategis BEM Unsut gitu. Kalau misalkan di setiap tahun pasti kita memiliki isu strategis yang ingin kita bawa dan kita kawal. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman Anstrat itu sendiri gitu. Nah, prokernya selain menulis kajian dan membuat infografis, mungkin teman-teman juga memperkuat atau mengasah kemampuan skill menulis teman-teman nanti lewat pelatihan-pelatihan gitu. Jadi mereka kadang ada diskusi internal dan sebagainya biar lebih tajam lah terkait pemahaman mereka mungkin ya tentang ini. Nah, yang terakhir adalah Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau kalau disingkat adalah Adkesma gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di dalam Adkesma itu sendiri? Ya, fokusnya itu adalah terkait pengadvokasian terhadap permasalahan atau aspirasi-aspirasi yang ada di Universitas Jenderal Sudirman itu sendiri, baik itu tingkat fakultas ataupun universitas. Jadi mereka benar-benar berangkat untuk kebutuhan mahasiswa di Unsut itu sendiri gitu. Sebagai contoh misal terkait UKT kemarin itu teman-teman dari Adkesma itu sendiri ikut mengawal terkait isu UKT itu sendiri. Dan juga di Adkesma ini sendiri nggak cuma terkait advokasi dan kesejahteraan mahasiswa aja, tapi lebih luas dari itu, mereka juga membawa isu keperempuanan dan juga isu kesehatan mental gitu. Menarik. Jadi kalau misalkan di BEM universitas lain biasanya tuh mereka ada gitu kementerian yang khusus buat khusus buat itu, tapi di kita di BEM Unsut ini Adkesma ini merangkap jadi semuanya gitu. Dan ada gongnya itu di Adkesma adalah program kerja PEKA atau Peduli Kesehatan Mental. Yang mana kita benar-benar pedulilah dengan kesehatan mental mahasiswa itu sendiri. Jadi bukan satu kali kegiatan itu selesai, tapi kita ada rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatannya apa aja? Nanti di situ ada terkait campaign kesehatan mental, kemudian ada juga terkait konsultasi gratis, yang mana pasti mahasiswa nyariin nggak sih? Betul. Yang dibutuhkan banget. Dan yang terakhir di main eventnya adalah Sekolah Malahayati. Jadi terkait kesehatan mental itu sendiri. Pokoknya nanti bakal dikupas tuntas lah di situ. Itu terkait Kemenkoan Politik Pergerakan. Lanjut ya, masih bisa ya? Bisa. Ada Kemenkoan terakhir
yang ini juga tidak lain tidak bukan sangat penting dan krusial untuk BEM sangat Unsut. keren. Betul, sangat keren juga. Sekeren Karena itu. semua Kemenkoan keren ya sebenarnya. Betul. Ini juga punya porsinya kerennya masing-masing. Ini ada Kemenkoan Riset dan Media. Wow. Nah, ini Kemenkoan ini adalah Kemenkoan yang di balik layar tapi tuh sangat dibutuhkan sama keseluruhan staf ataupun kementerian-kementerian yang ada di BEM Unsut itu sendiri. Betul, kayak kita gitu. sekarang nih. Iya, kayak kita sekarang. Ini diurusin sama kementerian Rismet di salah satu Betul. kementerian di Rismet. Kalau misalkan gak ada mereka, ini nggak jalan. Nah, di Kemenkoan ini ada apa aja sih? Sama ada 3 kementerian. Pertama ada Kementerian Medcraft atau Media Kreatif dan Aplikatif, yang mana fokusnya adalah di publikasi dan pemberitaan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di platform IG BEM Unsut ya, yang bikin reels, terus habis itu nanti ada weekly reports dan sebagainya, itu nanti yang ngurusin itu adalah terkait Medcraft itu sendiri. Dan mereka juga bikin pemberitaan tulisan gitu. Jadi selain mereka publikasi dalam bentuk video, mereka juga dalam bentuk tulisan dan juga audio visual yang pastinya. Dan teman-teman hasil dari mungkin proker Medcraft yang keren juga, nggak kalah keren, adalah salah satunya Company Profile BEM Unsut 2024 yang bisa ditonton di YouTube BEM Unsut. Itu keren banget sih videonya. Dan Iya. mungkin buat teman-teman yang kemarin S3 nih ya kan, lihat tuh waktu parade BEM Unsut tuh kan di belakang ada company profile-nya tuh. Iya. Nah, itu yang bikin teman-teman Medcraft ya kan. Betul, bayangnya itu berminggu-minggu ya, tag berapa kementerian tapi terangkum dalam beberapa menit aja. Itu Betul sekeren. banget. Sekeren apa sih editornya? Coba nanti nanti spill dan di sini cari tahu ya. Oke, itu Medcraft ya. Dan yang gak kalah kreatif adalah Kementerian Medcom atau Media Komunikasi. Nah, kalau misalkan ini fokusnya itu adalah terkait pemesanan desain. Betul. Terus habis itu juga mereka ngurusin website BEM Unsut itu sendiri. Jadi kalau misalkan mereka upload dari Kementerian BEM Unsut itu ya, pengen upload, terus habis itu pengen pesen desain untuk misal cover dan sebagainya gitu, itu nanti ke teman-teman Medcom itu sendiri gitu. Jadi ya mereka itu yang punya inilah media sosialnya BEM Unsut gitu. Teman-teman yang di balik layar tapi keren banget untuk nge-provide atau ngurusin dari media sosial BEM Unsut. Dan dari kementerian 2 ini mereka punya salah satu Kerjasama memiliki karya gitu yang namanya adalah IMAX gitu. Apa tuh Kak Imex? IMAX itu kayak majalahnya e-magazine, majalahnya BEM Unsut yang dibuat oleh teman-teman Medcraft sama berkolaborasi dengan Medcom. Jadi nanti teman-teman kalau kepo isinya apa aja itu bisa nanti dilihat lah ya gitu di IMAX itu sendiri. Dan isinya itu unik, hal-hal yang unik, menarik dan harus diketahui teman-teman mahasiswa Unsut, khususnya mahasiswa baru ya. Betul banget. Kebetulan Agustus ini juga publish ya kalau nggak salah IMAX yang terbaru gitu. Jadi bisa cek aja buat teman-teman maba. Betul. Dan kementerian terakhir itu ada Kementerian Riset dan Data gitu. Jadi kenapa kok riset ya? Kok riset masuk ke media ya gitu. Tapi sebenarnya mereka juga punya peran yang sama gitu terhadap BEM Unsut ini sendiri yang sangat krusial gitu, karena mereka menyiapkan kebutuhan teman-teman kementerian yang tidak lain tidak bukan salah satu fungsinya kita atau budayanya kita yang ingin kita bawa kan sesuai dengan data ya, segala program kerja kita. Nah, yang menghasilkan data itu adalah teman-teman riset dan data. Jadi kalau misalkan teman-teman sering kali dapat ini ya, survei ekspektasi maba, survei kepuasan mahasiswa, terus habis itu ada hal-hal lain juga, proker-proker lain, mungkin itu di-provide dengan teman-teman Risdat itu sendiri. Jadi ini sama-sama berkesinambungan dan gak kalah keren. Ini agak gitu, karena terlalu keren jadinya nggak bisa berkata-kata gitu. Oke, itu Kemenkoan Rismet selesai. Dan untuk bentar Kak, di Kemenkoan Rismet kayaknya ada satu program kerja yang mereka semuanya berkolaborasi. Oh iya, bener apa tuh, banget. Kak? Iya, jadi mereka tuh punya satu program kerja yang satu Kemenkoan itu kerja sama bareng gitu. Betul. Itu adalah proker SDS atau apa?
Sudirman Digital School. Hampir lupa. Jadi di situ teman-teman yang misalkan pengen meningkatkan skill ya gitu dalam bidang digital, nanti mungkin penjelasannya lebih lanjut bisa dicari sendiri. Ada mungkin Excel, terus habis itu desain dan sebagainya, bisa banget ikut SDS ini sendiri karena memang sedang oprek ya gitu. Dan nanti pokoknya infonya stay tune aja di Instagram BEM Unsut gitu. Jadi sekian pemaparan 5 kemenkoan yang ada di BEM Unsut. Pokoknya kalau misalkan masih kepo-kepo, bolehlah mampir gitu ke IG BEM Unsut buat tanya-tanya. Betul banget. Oke. Wow. Ternyata kompleks banget ya. Kayak Tapi sistematis. benar, kementeriannya ada 15 terus ada 5 kemenkoan juga. Terus prokernya juga besar-besar Dan gitu. bermanfaat Iya, benar banget. dirasakan oleh KBM juga. Benar banget. Ini juga hal baru dari aku ya soal presiden, Iya. kemenkoan, kementerian. Ini hal baru banget. Benar, aku benar. baru pernah dengar di perkuliahan ini. Benar-benar. Bener-bener pemerintahannya Unsut ini. Iya, Nah, kita udah mendapatkan nih gambaran besar lah ya soal BMU itu sendiri. Mungkin aku mau mengulik nih, menanyakan soal yang menjadi hot news. Sehot apa sih nasi? Lebih hot pokoknya ya dari mulut tetangga. Waduh. Jadi kita akan mengulik soal Beatles yang sedang ditunggu-tunggu, ditanya-tanyakan oleh staf BMU itu sendiri maupun KBMU. Mereka nanya, apa sih ini Beatles, Kak? Boleh Kak Syada jelasin Beatles apa nih, Kak? Beatles itu adalah band rock ya, yang itu ada John Lennon di situ. Betul. Oh, yang itu. Oh, ternyata gitu. Enggak, bukan. Beatles itu kalau misalnya kita lihat dari namanya, dari singkatannya, kepanjangannya sendiri itu Beatles itu adalah Bahtera Karsa Internship to Learn and Gain Experience. Wih, panjang banget ya. Betul. Sesuai dengan namanya aja, di sini kita bisa dibilang kita menyediakan program kerja internship atau sebuah wadah untuk KBMU, teman-teman KBMU angkatan 23 dan 24 ya, untuk bisa belajar, berproses, tumbuh dan berprogres bersama dengan teman-teman BEM Unsut Kabinet Bahtera Karsa itu sendiri gitu. Di sini harapannya teman-teman bisa belajar, bisa mendapat pengalaman, itu kayak namanya tadi kan, to learn and gain experience gitu. Jadi bisa buat belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di bulan September sampai bulan November. Jadi itu kayak program kerja yang kita sediakan buat KBMU buat teman-teman 23 dan 24 selama 3 bulan dari September sampai dengan November gitu. Nah, program kerja yang ngapain? Program kerja sendiri itu di sini teman-teman akan bisa dibilang, kalau kata orang-orang internship itu kan magang ya gitu, suatu bentuk program kerja magang di mana teman-teman terjun langsung dengan teman-teman BEM Unsut itu sendiri gitu. Tapi magang di sini bukan magang yang aneh-aneh ya, bukan jadi pesuruh lah atau jadi yang suruh fotokopi lah dan sebagainya, enggak gitu loh. Di sini teman-teman belajar, benar-benar belajar, nanti akan banyak diarahkan, banyak dikasih kayak apa namanya, upgrading juga gitu, agar teman-teman tuh bisa menjadi something loh ketika nanti keluar dari Beatles itu sendiri gitu. Oke, makasih Kak Syadam. Terus tapi aku masih penasaran nih Kak. Tadi kan udah dijelasin secara garis besarnya ya Beatles itu apa. Tapi aku pengen tahu nih Kak, kalau misalkan aku join Beatles nih, nanti tuh aku bakal ikutan ngapain aja gitu. Kegiatan selama Beatles tuh ngapain aja sih Kak? Boleh dijelasin? Oke. Sayangnya Aul nggak bisa ikut Beatles ya. Ini kalau Aul ikut Beatles aku kehilangan satu staff. Oh iya masalahnya. juga. Maksudnya temen-temen KBMU, sobat-sobat Gensut lainnya. Betul. Teman-teman KBMU angkatan 23 24 ya. Betul. Kalau ditanya soal apa yang bakal dilakukan? Apa yang bakal dilakukan? Kalau misalnya apa yang bakal dilakukan, sebenarnya bisa dibilang ketika teman-teman ikut Beatles ini nggak akan jauh beda sama apa yang akan dilakukan sama teman-teman staff BEM Unsut itu sendiri. Teman-teman akan ikut terjun ke dalam program kerjanya, teman-teman akan ikut andil dalam setiap program kerjanya, gitu. Teman-teman akan belajar juga di sana, gitu loh. Cuman posisinya teman-teman di situ sebagai orang yang belajar dan mencari pengalaman, gitu loh, bukan staff utama yang jadi pemeran atau pekerja utama gitu loh. Jadi ketika teman-teman merasa takut kayak aku takut ikut magang, takut internship, takut ikut battles karena nanti takutnya jadi dipekerjakan sama staff yang lama dan sebagainya. Enggak akan gitu karena kita di sini belajar bareng, kita sama-sama berprogres bareng gitu loh, dan kita juga dari teman-teman BEM Unsut sangat sangat terbuka loh sama teman-teman KBMU yang ikut Beatles ini dan mau untuk bisa berkembang bersama gitu loh, tanpa harus menyuruh-nyuruh lah dan sebagainya gitu. Jadi overall kalau ditanya ngapain ya gak akan jauh beda sama staff, cuman di sini fokusnya teman-teman adalah untuk belajar dan nyari pengalaman gitu loh. Gak akan ada yang kayak
diperintah-perintahin itu yang tadi kayak aku bilang, disuruh fotokopi dan sebagainya, bikin kopi dan sebagainya. Enggak akan kayak gitu. Tenang aja teman-teman, enggak. Kita bukan korporat, udah. Mau- No. Beda sama magang lainnya ya. Iya. Aku nggak ngomong gitu ya. Cuman emang nggak kok teman-teman gitu. Karena kita basicnya kekeluargaan gitu kan ya Kak. Betul. Betul, Pak. Oke, mungkin biar teman-teman Gensut makin yakin, makin tertarik ya untuk join Beatles, boleh dong Kak dijabarin kali ya benefit dari join Beatles ini. Sama aku mau nanyain, kan Beatles cukup namanya mencolok gitu. Apakah ada sign-signnya sendiri? Oke, siap. Beatles ya, kan Beatles itu sendiri kan tadi aku udah bilang ya, kalau ini nama yang mungkin teman-teman jadi ingat dengan salah satu band rock dari dulu ya, yang ada John Lennonnya. Jadi kita punya sign-nya sendiri, sign-nya tuh seperti ini. Gitu. Beatles. Beatles. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau join Beatles, jangan lupa kalau kita punya sign segini. Gitu. Yes. Oke. Keren banget ya. Betul, sangat keren. Dan tadi soal benefitnya ya, Iya. ikut Beatles tuh beneficial banget ya, sangat beneficial banget, karena akan ada banyak manfaat yang bisa teman-teman KBMU tuh dapatkan ketika ikut serta ke dalam Beatles itu sendiri. Gitu. Aku mungkin akan ngasih tahu beberapa manfaatnya. Pertama adalah soal relasi ya. Mungkin ini suatu hal yang sangat penting dan bisa dibilang sangat amat dicari sama mahasiswa sekarang gitu, karena kan seperti yang kita tahu ya, dalam dunia perkuliahan, dalam dunia kerja, yang namanya relasi itu sangat penting gitu loh. Jadi kayak kita bisa berkenalan dengan seluruh mahasiswa di Unsut itu sendiri gitu, karena staff BEM Unsut itu sendiri kan ada 263 ya. Banyak banget. Itu banyak banget, tadi udah disebut sama Kanova, ada 15 kementerian. Di situ 15 kementerian tuh, di setiap kementeriannya ada 20 orang, ada yang 10 orang, ada yang 15 orang dan sebagainya lah ya, sesuai dengan jumlah yang emang disediakan sama kementerian itu gitu loh. Karena banyaknya anggota ini, jadi banyak loh kenalan-kenalan kita jadi banyak kenal orang hebat, kenal orang-orang baru, orang-orang yang mungkin bisa jadi salah satu kenalan yang bermanfaat untuk kita juga ke depannya gitu loh. Makanya bagian relasi ini tuh sangat-sangat baik loh gitu loh. Dan aku yakin dengan teman-teman ikut Beatles ini, teman-teman akan punya banyak kenalan, terutama kenalan satu Unsut ya. Itu secara merata 12 fakultas pasti paling nggak ada lah kenalan gitu lah di situ. Termasuk teknik yang jauh di sana ya Kak. Betul, termasuk teknik gitu. Karena di BEM Unsut sendiri banyak ya anak teknik gitu. Ada banyak banget, bahkan di personalia juga ada satu ya yang anak teknik gitu. Cuman di kementerian lain ada yang banyak kok. Ada salah satu kementerian yang 5 orang anak teknik ada anak gitu. teknik semua. Jadi mungkin kalau teman-teman teknik tuh ngerasa ragu kayak wah jauh dan sebagainya, tenang aja teman-teman punya teman buat teman untuk datang ke PKM gitu. Terus manfaat yang kedua itu adalah teman-teman akan dapat banyak ilmu gitu loh. Karena di sini kita di Beatles bukan cuman kayak ngasih wadah teman-teman untuk ikut ke kementeriannya, kerja bareng kementeriannya, enggak. Kita di situ akan ada upgradingnya, terutama dari teman-teman personalia ya. Teman-teman personalia di sini kan emang tadi karena aku udah bilang kalau kita fokusnya kayak PSDM, di mana PSDM itu fokusnya untuk upgrading satu univ atau teman-teman mahasiswa, kita di sini upgrading untuk teman-teman internal gitu loh. Yang mana itu juga Beatles juga gitu loh, tanpa terkecuali gitu. Makanya ketika teman-teman nanti ikut Beatles, teman-teman juga akan dapat sisi upgrading untuk skill teman-teman, baik itu soft skill ataupun hard skillnya gitu. Di situ juga teman-teman akan banyak dapat pengalaman lah, karena sharing bareng orang-orang yang bagus banget, yang keren banget, yang luar biasa gitu. Contohnya kayak Kanova ini kan. Gitu kan. Jadi, Beres nih. dengan teman-teman masuk ke BEM Unsut ini, teman-teman bisa berkenalan dengan orang-orang hebat itu dan bisa nyuri ilmu dari mereka. Gitu. Terus yang ketiga, teman-teman bisa dapat pengalaman yang mungkin akan teman-teman bisa butuhkan ketika teman-teman nanti tuh pengen lanjut di kepengurusan selanjutnya gitu loh. Hal yang mungkin nantinya akan bisa jadi langkah pertama teman-teman untuk bisa tahu loh ngapain sebenarnya kementerian ini gitu loh. Mungkin aja teman-teman tuh bisa menjadi orang penting di kementerian itu sendiri, di BEM Unsut itu sendiri gitu loh. Karena aku jujur di sini adalah lulusan dari magang itu sendiri ya, lulusan dari internship BEM Unsut ya. Dan sekarang jadi menteri. ya alhamdulillahnya gitu. Tapi produknya. produknya seperti ini. Oke. Tapi maksudku gini teman-teman, berkaca dari apa yang terjadi sekarang ya, menteri-menteri BEM Unsut sekarang itu atau pimpinan BEM Unsut sekarang itu banyak loh yang ternyata tuh lulusan dari internship itu sendiri gitu. Kayak misal aku ambil contohnya ya, kayak misal Konita dari Menteri Media dan Kreatif itu juga dulu satu angkatanku sama aku di magang Starship namanya, itu magang di angkatan 2022. Terus juga ada
Reja itu menteri dari Kementerian Luar Negeri, dia juga satu angkatan sama aku di magang Starship. Terus Citra menteri PSDM atau yang kemarin tuh punya estri ya. Yang punya estri nih. Yang punya estri yang jadi ibunya para koor dan PO estri ya, yang sehebat itu tuh dulu juga lulusan dari magang BEM Unsur itu sendiri, Starship itu satu angkatan dengan aku juga gitu. Terus abis itu Afifah. Oh ya Afifah juga itu magang dari BEM Unsur juga. Terus ada Kak Farel tuh magang tapi bukan di Starship, dia di tahun sebelumnya lagi gitu, Menteri Keuangan gitu. Jadi bisa dibilang kalau buat teman-teman yang emang punya keinginan untuk lanjut lagi di periode selanjutnya, ini jadi langkah awal yang baik gitu loh, karena teman-teman akan mencari pengalaman lebih dulu dan bisa tahu apa sih kementerian ini bermanfaat apa sih buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman akan kenal duluan gitu. Dan terutama kalau misalnya buat teman-teman maba yang masih ragu ya, kan teman-teman maba ini masuk dihadapkan dengan banyak UKM, lomba, organisasi dan sebagainya gitu lah. Tapi dengan ikut The Beatles ini yang mana cuma 3 bulan, teman-teman dikasih tempat untuk belajar, dikasih wadah untuk berprogres dan tahu apa sih sebenarnya BEM Unsur itu sendiri. BEM Unsur yang katanya organisasi universitas, governmentnya mahasiswa gitu, yang tingkatnya tinggi dan sebagainya gitu. Apakah benar sesusah itu? Apakah benar sesibuk itu dan sebagainya? Untuk tahu jawaban itu, teman-teman ikut Beatles. Cobain aja. Cobain sendiri. Rasain gitu. sendiri. Dengan 3 bulan pengalaman di The Beatles itu sendiri. Jadi akan dapat banyak pengalaman. Mungkin itu aja ya manfaat yang mungkin bisa aku share. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih banyak, ikut langsung aja. Wah, Kalau mau tahu rasanya cobain. ternyata banyak banget ya Nas benefit dari join Beatles ini. Langsung aja deh Kak, mungkin sobat-sobat Gensut dimanapun mereka berada pada penasaran nih, gimana sih caranya join The Beatles gitu. Terus buat pendaftarannya itu dibukanya kapan sih Kak? Boleh dong di-spill. Pertama, bagaimana Iya. sih caranya join The Iya. Beatles gitu. Pertama, teman-teman itu harus mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Betul. Syarat utama. Betul, karena kalau mahasiswa selain Universitas Jenderal Sudirman nggak bisa masuk Beatles gitu. Iya, bisa. Terus kedua, teman-teman harus angkatan 2023 atau 2024 gitu. Karena kita di sini dari Kementerian Personalia dan BEM Unsur itu sendiri emang ngebuka wadah buat teman-teman 23 dan 24 itu. Kalau buat teman-teman angkatan 22 kan udah mulai sibuk tuh. Jadi kayaknya pun nggak perlu lah untuk misalnya ikut, biarkan slotnya ini buat anak-anak angkatan 23 dan 24 yang lagi mau belajar dan mau untuk berprogres gitu loh. Apalagi dengan kesibukan yang memang masih sedikit ya kalau angkatan 23 24 gitu. Ya sebenarnya nggak sedikit-sedikit amat sih. Kalau 23 sibuk kok. Kalau 23 udah sibuk. Sibuk dikit. Terus untuk timelinenya, kita open recruitment itu di tanggal 19 sampai 22. Jadi mulai hari ini nih, per hari ini kita udah buka pendaftaran. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau join bisa langsung aja kepoin di IG BEM Unsur. Di situ juga akan ada banyak informasi mengenai gimana sih cara teman-teman untuk join, apa aja yang perlu dipersiapkan dan sebagainya gitu. Dan di situ juga ada timeline lebih lengkapnya lagi, kayak tanggal 20 sampai 21 kita ada open house, di mana open house sendiri itu di sini jadi tempat buat teman-teman kenal lebih jauh terkait kementerian-kementerian yang ada di BEM Unsur itu sendiri. Kan tadi udah jelasin sama Kanova. Tapi kan mungkin teman-teman kepo untuk lebih jauhnya lagi, kayak kementerian ini ngapain sih, orang-orangnya kayak gimana sih, menterinya kayak gimana sih gitu kan. Ya itu bisa dicari tahu lebih di open house nanti gitu. Atau mau ngobrol-ngobrol sama Kanova, sama Kak Isan, sama Nanti interaksi Presiden. langsung ya di open ada juga house. di situ gitu. Nanti teman-teman datang aja ke open house gitu, karena semua staff BEM Unsur akan ada di sana gitu. Wow. Berarti kalau emang mau lebih kenal itu datang aja ke open house, karena di sana Betul. bisa langsung tanya-tanya ke menterinya, ke Betul. staffnya, ke presidennya, bahkan ke wapresnya gitu. Betul. Dan di tanggal, kalau nggak salah tuh sekitar tanggal 25 sampai 28 kita ada screening. Screening itu sesi wawancara. Itu salah satu bentuk. Jadi kita ada seleksi administratif dulu kan, kayak ngasih berkas dan sebagainya gitu. Setelah administratif ini nanti teman-teman akan lanjut di screening gitu. Screening tuh kayak wawancara aja gitu sebenarnya. Kayak teman-teman mungkin yang dari SMA ya, mungkin kayak wah asing nih apa nih screening gitu kan, biasanya cuma taunya wawancara kan namanya gitu. Screening ini teman-teman nanti akan kayak banyak berinteraksi sama staff dari BEM Unsur itu sendiri yang jadi screenernya. Untuk teman-teman dari staff BEM Unsur yang jadi screener pun mencari tahu loh teman-teman tuh cocok nggak untuk kementeriannya gitu. Nanti di tanggal selanjutnya sekitar tanggal 30 atau 31-an gitu mungkin nanti akan ada pengumuman mengenai siapa sih yang akan lolos gitu. Tapi yang paling penting mulai daftar sekarang di tanggal 19 sampai 22. Jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan lupa daftar ya. Oke. Berarti emang
timeline pendaftarannya juga nggak yang ribet gitu. Betul. Tinggal masukin berkas, screening, terus tinggal nunggu pengumuman deh. Iya. Betul. Syarat-syaratnya juga nggak susah. Iya, syarat-syaratnya juga nggak susah, asalkan kamu mahasiswa Unsud dan kamu mau belajar, bener nggak Nas? Betul. Punya willingness to learn, sama tadi di spill sedikit kayaknya ya kalau angkatannya itu 2023 dan 2024 untuk gitu. 2022 Enggak dulu, biar kasih slot dulu buat teman-teman 23 24 gitu, biar teman-teman maba pun kayak punya kesempatan loh, karena kalau saingannya 22 kan mereka udah pengalamannya banyak ya. Iya gitu. sih. Bener banget. Atau mungkin masih ada nggak sih kualifikasi lain lebih detail untuk Beatles ini, how to be part Beatles? Oke, kalau misalnya kualifikasi lebih jauhnya lagi, yang penting itu teman-teman mau untuk belajar dan mau untuk berprogres bareng ya, komitmennya lah gitu loh, karena kita udah ngasih wadah nih buat teman-temannya selama 3 bulan ini gitu loh, jadi kita butuh komitmen teman-teman untuk mau bisa berprogres bareng selama 3 bulan gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh karena punya kesibukan yang sangat banyak nih dari bulan September sampai November gitu, dan teman-teman ngerasa nggak bisa untuk keep up, kalau misalnya menambah beban lagi gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku bisa nih, waktuku kosong gitu, apalagi kalau anak teman-teman dari semester 1 ya, anak-anak maba itu kan masih kosong banget gitu, ya udah nggak apa-apa, join aja gitu lah. Toh kalau ditanya sibuk atau nggak sibuk, sebenarnya nggak yang sibuk itu juga gitu. Masih bisa main lah ya. Betul. Dan BEM Unsud tuh sebenarnya kita prokeran sambil main. Iya, bener Betul. banget. Sosial itu karena kita ketemu orang Betul. teman kita lagi, Betul. bekerja sama bareng Betul. lagi. Bener Fun, banget. Fun dan seasik itu anak-anak. Bener banget. Oke, mungkin tadi udah banyak dikasih tahu ya tentang Beatles, dari mulai pendaftarannya, terus juga syarat-syaratnya ya, terus benefit-benefitnya Betul. juga. Tapi mungkin sobat-sobat Gensud di rumah atau dimanapun mereka berada masih ragu nih Kak, kayak karena banyak gitu loh bertebaran konten di media sosial yang menganggap bahwa organisasi itu nggak penting nih. Nah, aku di sini mau nanya ke Kanova, gimana sih pendapat Kanova terkait hal itu gitu? Oke, kalau misalkan rumor-rumor di medsos sih itu ya, yang bilang organisasi itu nggak penting, mungkin bagi segelintir orang ya. Tapi bagi aku sendiri yang udah merasakan berorganisasi dari maba, dari cimit-cimit, dari kecil sampai sekarang di akhir istilahnya di masa kuliah ya gitu, merasakan banget dampaknya, impactnya gitu. Yang paling besar adalah tadi mungkin dijelaskan sama Syadam terkait relasi itu sendiri gitu. Karena yang aku rasakan ya ketika aku masuk gitu ke organisasi di lingkup universitas, itu banyak banget gitu manfaat atau relasi yang kita dapat gitu. Jadi nggak cuma teman jurusan, terus teman mungkin fakultas, tapi lebih dari itu, satu universitas itu kita ada kesempatan untuk mengenal gitu. Jadi itu hal yang mungkin bisa jadi pegangan teman-teman atau pertimbangan teman-teman ketika akan mendaftar organisasi. Tapi lebih dari itu, kita juga dapat pengalaman lain atau benefit lain dari berorganisasi, yaitu kita punya wadah untuk pengembangan diri. Karena kan kayak misalkan skill pun kan kita harus asah ya. Kita Bener harus banget. coba untuk dicoba berulang kali gitu, biar kita bisa. Begitupun dengan skill kita, soft skill gitu, dalam misalkan berorganisasi, bersosialisasi gitu. Itu kan juga ada di dalam salah satu di organisasi itu sendiri gitu manfaatnya gitu. Jadi ketika kita berorganisasi, kita nggak cuma belajar ini menjadi anak lapangan aja loh, jadi yang misalkan ngurusin ini itu sampai burn out, tapi kita belajar juga menjadi konseptor yang mengkonsep kegiatan, yang mengkonsep program, dan juga menjadi eksekutor gitu yang ada di lapangan yang ngurusin kegiatan itu sampai selesai. Jadi banyak banget lah manfaat-manfaatnya yang terlihat maupun nggak terlihat gitu. Contohnya kayak misalkan dari berorganisasi kita jadi belajar tanggung jawab, terus jadi belajar untuk konsekuen, jadi komitmen, pokoknya banyak banget lah hal-hal yang kita dapatkan di organisasi gitu. Walaupun nggak secara eksplisit ya kelihatan gitu, tapi nanti pasti teman-teman akan merasakan dampaknya. Jadi jangan ragu, jangan termakan omongan orang bahwa Bener organisasi itu kayak nggak ada gunanya. Tapi teman-teman tadi yang dibilang cobain aja gitu. Benar. Nanti teman-teman akan menemukan manfaatnya. Benar. Minimal cobain dulu lah baru Iya, komentar. betul. Karena kalau nggak nyoba, kita nggak akan pernah tahu loh gitu. Bener-bener. Dan candu lah ikut organisasi. Buktinya lanjut terus ya. Buktinya lanjut terus dari magang sampai sekarang. Iya, Tapi benar-benar. itu juga karena magangnya di BEM Unsud. Karena BEM Unsud kita punya lingkungan yang baik ya. Jadi Iya, kayak insya Allah. aku ngerasa
wah menyenangkan untuk selalu lanjut dan bertemu teman-teman yang ada. Aku kira BEM Unsud punya zat adiktif. Bikin candu. Karena candu. Tapi aku mau mungkin menyuarakan keraguan teman-temanku yang di sana, di luar sana gitu ya. Kan kalau kita magang BEM Unsud nih dan belum punya pengalaman sebelumnya, nah itu kan takut culture shock gitu. Iya. Boleh dong Kak di spill lingkungan kerjanya gimana itu tuh untuk di BEM Unsud sendiri? Oke, kalau misalkan keraguan-keraguan pasti ada ya. Kalau misalkan kita mau melakukan atau mengambil sesuatu hal gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman atau sobat Gensud sadari atau apa ya, jadi pegangan gitu. Maksudnya jangan jangan takut untuk mencoba aja gitu. Jadi cobalah walaupun teman-teman nggak punya pengalaman. Cobalah walaupun teman-teman ngerasa oh ini kok berat banget ya gitu. Tapi lebih baik kita nyesel karena udah nyoba kan daripada kita nyesel karena nggak mencoba. Nah terkait lingkungan yang ada di BEM Unsud itu sendiri menurut aku nggak yang membuat burnout atau trauma ya gitu. Dan nanti sebelum masuk bolehlah ditanya-tanya ke staff-staff BEM Unsud karena di tahun ke tahun sebenarnya kita punya lingkungan atau budaya kerja yang kita bawa ya, dan di tahun ini kita membawa sebenarnya 3 budaya kerja yang yang besar gitu. Yang pertama adalah profesional, terus aspiratif, dan juga ada kekeluargaan. Dan 3 budaya kerja ini saling berkesinambungan. Betul. Dan juga penting gitu untuk keberlanjutan di BEM Unsud itu sendiri, karena kalau misalkan teman-teman nggak bekerja secara profesional kan juga sulit ya di BEM Unsud yang ranahnya istilahnya tingkat universitas gitu. Tapi di samping profesional itu kita juga butuh adanya aspiratif gitu. Jadi apresiatif gitu. Jadi biar teman-teman tuh ngerasa dihargain, terus disemangatin. Jadi setiap menteri-menteri ataupun staf dan sebagainya kita tanamkan budaya apresiatif. Dan yang terakhir juga selain itu gitu, walaupun kita bergerak secara profesional, kita juga berlandaskan kekeluargaan. Kita ingin membangun BEM Unsud ini sebagai wadah yang ramah dan juga hangat gitu untuk staff-staff ataupun orang-orang yang ada di dalam BEM Unsud. Jadi biar teman-teman gak ngerasa capek banget, gak diperhatiin, terus habis itu kerja doang, tapi biar jadi rumah yang nyaman gitu loh buat main gitu. Ngerasain gak ya teman-teman? Ngerasain banget. Gitu, itu jadi goals kita sih di tahun ini, dan semoga dan pastinya ya sampai nanti teman-teman ikut magang BEM Unsud akan terus seperti itu gitu, budaya kerjanya atau lingkungannya suportif dan juga ramah gitu untuk orang-orang baru ya gitu. Betul. Dan dari testimoni yang ada juga ya kan, aku dari Kementerian Personalia ya, otomatis di sini kita emang fokusnya di internal gitu loh. Yang mana baru kemarin banget nih kita punya salah satu program kerja yang mana kita tuh bentuknya survei, namanya tuh Kabar Bakar gitu. Dimana di sini kita berhasil bisa dibilang 99% ya, cuman 1-2 orang doang yang tidak mengisi kabar bakar itu. Jadi bisa dibilang hasil survei ini bisa dibilang kayak udah mewakili seluruh staf yang ada gitu. Dan dari hasil kabar bakar ini semuanya dan hampir semuanya, bisa bilang hampir semuanya itu bilang kalau mereka tuh nyaman dan sangat nyaman banget di Kabinet Bahtera Karsa gitu. Jadi emang secara testimoni ini juga bisa dibilang mereka tuh sangat amat nyaman loh sama Kabinet BEM Unsud yang sekarang gitu loh. Dan dengan adanya hasil ini mungkin bisa jadi testimoni yang baik loh buat teman-teman yang pengen ikut Beatles bahwa sebenarnya BEM Unsud tuh sehangat itu gitu. Karena sampai sekarang pun banyak loh teman-teman dari staf yang ada sering banget kayak, Kak aku ngerasa di BEM Unsud ngerasa hangat, aku ngerasa di kementerianku aku ngerasa hangat dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya soal lingkungannya kayak gimana, lingkungannya tuh sangat amat baik ya. Aku berani jamin kalau sangat amat baik gitu. Berarti emang lingkungan kerjanya sehat banget ya. Jadi kayak meskipun kita profesionalitas tapi kita juga di sisi keluargaannya gitu. Dan masih ada seru-serunya juga. Betul. Jadi buat Gen Z yang menekankan work-life balance, kita balance banget ini. Jadi jangan ragu. Benar. Kalau penasaran, ikut join magang Beatles BEM Unsud 2024. Tapi mungkin namanya juga maba ya. Jadi kayak masih banyak keraguan-keraguan gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, ke Kak Syadam, kalau misalkan di join magang BEM Unsud tuh kita bakal yang sibuk banget nggak sih, yang kayak sampai ngeganggu kuliah, jadi akademiknya tuh keteteran atau kayak gitu, atau gimana ya?
Wah sibuk banget, 24/7 kita nggak tidur. Bang. Nggak gitu. Kalau ditanya soal sibuk atau nggak sibuk, itu bisa dibilang relatif ya. Aku pun nggak berani bilang kalau sangat nggak sibuk, karena itu akan menjadi suatu hal yang salah. Pun kalau aku bilang sangat sibuk pun itu suatu hal yang salah juga gitu, karena pada faktanya nggak sesibuk itu loh gitu loh. Karena kalau misalnya emang sesibuk itu, aku nggak mungkin lanjut lagi gitu loh. Jadi emang relatif lah, sibuknya masih relatif dan masih bisa dibilang aku masih bisa menyempatkan waktu untuk main gitu loh. Jadi nggak yang sampai waktu mainku hilang terus habis itu IPK aku turun dan sebagainya, enggak gitu loh. Aku masih tetap bisa main, aku masih tetap bisa ngedate sama cewekku gitu loh. Aku masih Harus banget ya. Harus banget itu disebutin. Ya kan takutnya teman-teman di sini kan ada kayak aku takut kalau misalnya cewekku atau cowokku nanti ngerasa sendirian gitu karena ditinggalin organisasi dan sebagainya. Kan takut seperti itu. Testimoni yang bagus. Ya kan, Baik. takutnya gitu. Jadi sebenarnya enggak, teman-teman masih punya waktu untuk teman-teman main, teman-teman ngedate tadi, atau teman-teman kayak punya kegiatan lain juga masih aman kok gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya kesibukan kayak UKM juga masih aman, masih terbilang aman gitu. Karena UKM kan hobi kan. Kalau misalnya organisasi kan untuk menempa diri teman dan belajar mengenai keorganisasian kan gitu. Jadi masih sangat aman lah, nggak yang sesibuk itu juga gitu. Aku berani jamin ya, terutama buat teman-teman yang ikut Beatles ya. Untuk Beatles itu sendiri aku bisa jamin kalau nggak akan sesibuk itu. Dan kalaupun ternyata ketika teman-teman ikut Beatles dan akhirnya sesibuk itu, dikerja rodiin misalnya dan sebagainya, lapor ke Personalia. Kita berani tanggung jawab soal itu kok. Oke. Definisi mengisi waktu luang dengan bermanfaat. Betul banget. Benar banget. Dan aku mau menyampaikan pertanyaan temen aku juga, karena kemarin temen aku tuh mau join juga, join BEM-nya. Cuma itu ragu karena nggak punya pengalaman organisasi. Apakah nih di Beatles ini kalau nggak punya pengalaman organisasi peluangnya jadi kecil kah? Atau sama aja kayak yang lain gitu. Silakan Kanafa. Dulu deh. Oke, aku dulu ya. Kalau misalkan terkait keraguan, ketakutan itu menurutku nggak usah dijadikan hal yang besar ya. Karena yang penting ketika teman-teman daftar Beatles tuh nggak usah lihat lah gitu berapa pendaftarnya, terus yang saingannya tuh orang-orang yang keren atau gimana. Tapi bawa diri teman-teman aja sama keyakinan teman-teman untuk mendaftarkan di The Beatles ini gitu. Karena yang kita lihat atau misalkan nanti mungkin screenernya ya dari masing-masing kementerian lihat adalah keyakinan atau komitmen teman-teman untuk menjalankan magang ini secara penuh. Jadi ketika teman-teman yakin, ditambah dengan pemahaman teman-teman ke kementerian yang mungkin teman-teman minati ya gitu. Jadi nanti kita akan jadikan itu pertimbangan. Nah, beda lagi kalau misalkan teman-teman udah berangkat dengan rasa takut, terus habis itu kayak ya udah deh Kak, kalau misalkan aku nggak diterima juga nggak apa-apa karena aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Itu kan kayak kita pun mau mengusahakan dia aja udah pesimis gitu. Jadi yang penting teman-teman yakin dan percaya sama teman-teman sendiri. Kalau misal pun nggak punya pengalaman, ya teman-teman yakinkan ke mereka kalau ini pengalaman untuk melanjutkan atau step buat batu loncatan teman-teman selanjutnya gitu. Jadi yang penting yakinkan gitu screenernya itu. Betul banget. Mungkin aku sedikit nambahin ya Kak. Jujur ya, waktu aku pun dulu tadi kan aku bilang ya kalau aku tuh lulusan dari Starship kan. Waktu aku daftar Starship pun aku nggak ada pengalaman sama sekali. Di CV ku tuh nggak ada pengalaman sama sekali. Karena pada saat itu tuh aku bisa dibilang cuman menyantumkan satu organisasi SMA aja gitu loh. Cuman pada faktanya ternyata bukan cuman pengalaman loh yang dilihat, tapi bagaimana teman-teman ngejual diri teman-teman ketika screening itu gitu loh. Kalau teman-teman bisa ngeyakinin kalau teman-teman punya kemauan untuk belajar, punya kemauan untuk berproses gitu loh, pasti screenernya akan mempertimbangkan itu gitu loh. Karena mau bagaimanapun, mau pengalaman sebanyak apapun, kalau misalnya emang teman-teman gak bisa ngejual diri teman-teman ketika screening, ya sama aja bohong gitu loh. Jadi mending teman-teman ya bukan mending sih, maksudnya kalau emang teman-teman gak punya pengalaman, yang penting teman-teman bisa ngeyakinin screenernya, bisa ngeyakinin teman-teman BEM Unsur yang nanti nyeleksi teman-teman untuk bisa menerima teman-teman menjadi bagian dari BEM Unsur itu sendiri gitu. Yang penting tuh nyoba dulu lah gitu, jangan sampai gak mencoba sama sekali gitu. Karena banyak banget loh benefit yang mungkin teman-teman akan dapatkan ketika daftar ke BEM Unsur itu sendiri. Apalagi kalau teman-teman ikut Beatles-nya gitu kan. Karena di sini kita teman-teman di sini akan benar-benar belajar gitu, bukan yang kayak ya cuman buang-buang waktu, enggak juga gitu loh. Jadi jangan pernah takut lah akan itu. Apalagi
kalau misalnya teman-teman cek buklet ya kan sekarang kan buklet juga udah mulai disebar tuh. Mungkin teman-teman bisa cek di buklet itu kebanyakan di situ tuh persyaratannya itu adalah yang penting teman-teman punya kemauan untuk belajar gitu. Benar banget. Punya kemauan untuk belajar gitu. Jadi nggak usah takut itu loh, yang penting teman-teman punya kemauan aja itu udah sangat cukup loh, udah sangat cukup untuk bisa jadi salah satu bagian dari kita gitu loh. Itu kan emang tergantung dari kementerian masing-masing gitu kan. Dan dari personal sendiri ya jujur ya, aku kan di sini posisinya sebagai menteri ya gitu. Jadi dari aku sendiri, dari pribadi aku sendiri pengen teman-teman yang daftar Bitra Personalia, aku nggak nuntut yang harus punya pengalaman segudang atau punya skill ini itu gitu. Yang penting teman-teman punya kemauan dan bisa ngeyakinin anak-anak Personalia yang nanti akan jadi screening, itu udah cukup dari aku gitu loh. Jadi nggak muluk-muluk, dan pun itu juga aku yakini dari kementerian-kementerian yang lain juga gitu. Yang penting teman-teman punya kemauan untuk belajar gitu. Benar, dan mungkin aku nambahin ya terkait apa ya, prinsip yang aku pegang atau keyakinan yang aku pegang ketika misalkan aku dari dulu daftar organisasi, kepanitiaan dan sebagainya, bahwa kesempatan itu datang bagi orang yang siap dan terlihat siap. Betul, gitu. Jadi ya udah siapin diri ya teman-teman, dan liatin kalau misalkan teman-teman siap untuk mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi nanti tinggal ketika udah mengusahakan yang terbaik, nanti tinggal tunggu hasilnya. Insya Allah pasti akan dapat hasil yang terbaik juga gitu. Untuk teman aku yang waktu itu kan ada tulisan harus berpengalaman berorganisasi. Bener banget, dan kuncinya percaya diri. Betul. Yang penting punya willingness to learn. Iya. Pasti masuk deh. Betul. Nah, ada juga nih temen aku yang nanya nih. Nah, teman kalian nggak temen satu orang? Ya? Enggak, beda. Ini Okay. temenku yang lainnya. Okay. Dia juga kayak, aku pengen join tapi takut demo gitu. Ini jadi kayak Dia nggak mau demo ya? Iya. Jadi temenku nanya nih kayak, kalau join BEM tuh harus ikut demo nggak sih Kak? Mungkin Kak Nova boleh jawab. Oke, sebenarnya bukan jawaban yang gimana-gimana ya, karena ya sebenarnya BEM Unsut itu dengan bukan demo aja ya, sebenarnya aksi atau ini tuh satu hal yang apa ya, saling berkaitan satu sama lain. Karena tadi kan kita bilang dan tahu sendiri ya bahwa BEM Unsut itu lembaga eksekutif yang mana menampung mungkin aspirasi dan juga ingin mengawal kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Jadi langkah konkretnya kita ketika kita merasa kita menjadi apa ya, student government atau menjadi pemerintah gitu istilahnya di tingkat mahasiswa, itu kita harus mau untuk menyuarakan keresahan-keresahan. Nah, salah satunya itu dengan ikut mungkin aksi ya gitu. Dan yang perlu diketahui atau ini ya digarisbawahi teman-teman semua, bahwa demo itu bukan cuma kerusuhan aja gitu. Jadi nggak cuma aksi-aksi anarkis saja yang membuat teman-teman apatis nggak mau ikut demo. Ngapain sih demo gitu? Toh juga nggak berhubungan sama kuliah gitu. Tapi ketika teman-teman mempunyai simpati, empati terhadap kebutuhan mahasiswa ya gitu kan, kalau misalkan demo kan mengawal isu ya gitu, jadi teman-teman pasti akan terpanggil gitu hatinya untuk ikut menyuarakan itu gitu, karena demo atau aksi ini sendiri itu sangat berpengaruh gitu untuk apa ya, kebijakan itu bisa berubah gitu dengan kekuatan mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa punya power untuk itu gitu. Jadi cobain aja dan jangan merasa aku tuh ikut BEM tapi nggak mau ikut demo gitu, karena ketika teman-teman ikut di satu kementerian itu bukan teman-teman hanya menjalankan di satu kementerian itu, tapi keseluruhan atas nama BEM Unsut gitu. Jadi kalau misalkan Aul atau Nasi ya gitu di Personalia, ya nggak cuma ngurusin proker-proker di Personalia aja, tapi harus juga mungkin berkontribusi, berpartisipasi di kegiatan BEM Unsut lainnya yang Masya Allahnya cukup banyak ya gitu. Jadi kalau dibilang wajib atau enggak ya itu nanti kita lihat situasinya. Tapi teman-teman harus mempunyai rasa empati itu atau simpati untuk mengikuti atau menyuarakan terkait isu yang kita kawal. Betul. Gitu. Jadi intinya adalah apa namanya? Kalau bicara wajib nggak wajib, sebenarnya kita nggak bisa bilang itu wajib pun nggak bisa bilang itu nggak wajib juga gitu. Cuman pada akhirnya nanti ketika teman-teman udah ikut serta dalam BEM Unsut, teman-teman pasti akan terpanggil gitu loh. Karena di BEM Unsut nanti sendiri itu teman-teman akan lebih aware, akan lebih tahu, akan lebih punya banyak informasi kenapa sih demo ini atau aksi ini tuh terjadi gitu loh. Yang mana mungkin
ketika teman-teman tahu alasannya gitu loh ya, kan tadi udah disebutkan kan soal Kementerian Analisis Isu Strategis kan, yang mana di sana mereka akan banyak melakukan analisis mengumpulkan informasi-informasi dan sebagainya gitu. Ketika teman-teman baca itu dan ternyata teman-teman relate dengan itu, mungkin teman-teman akan terpanggil gitu loh. Teman-teman akan terpanggil untuk ikut aksi dan menyuarakan pendapat teman-teman gitu. Karena ketika kita melakukan aksi pun nggak yang sembarangan kita cuman anarkis doang gitu loh. Kita benar-benar dengan proses yang sangat lama dari Adkesma menampung aspirasi, terus habis itu Anstrat yang mengolah data-data dan membuat sebuah kajian gitu, terus nanti dilanjutkan sama teman-teman Akspro untuk konsolidasi dan akhirnya berbentuk aksi. Itu prosesnya akan sangat lama, dan ketika teman-teman mengikuti proses itu, teman-teman akan paham loh apakah itu akan relate dengan teman-teman atau itu akan hal yang mungkin teman-teman perlu suarakan atau enggak gitu. Ketika itu menjadi suatu hal yang mungkin teman-teman aware dan perlu suarakan, pasti teman-teman akan terpanggil dengan sendirinya. Betul. Tapi kenapa deh Aul teman kamu nggak mau ikut demo? Nggak tahu ya. Padahal demo kan seru, menyuarakan aspirasi. Mungkin ya dia masih termakan oleh benar. Iya, karena mungkin gini, banyak anak-anak tuh masih ngerasa demo tuh isinya pukul-pukulan atau kayak ricuh sama polisi dan sebagainya gitu. Padahal pada akhirnya kita cuma menyuarakan pendapat kita gitu, dan pada akhirnya ketika teman-teman pun yang kayak misalnya cewek-cewek atau mungkin yang ngerasa bahwa nggak mau loh untuk terkena gimana-gimana, nanti juga akan ada barisan tersedia untuk melindungi itu gitu kan. Kita nggak akan yang melepaskan begitu aja, kita pasti akan saling melindungi satu sama lain juga ketika kita melaksanakan demo, karena tadi goalsnya adalah untuk menyampaikan pendapat kita, aspirasi kita, apa sih yang ingin kita suarakan ke pemerintah atau mungkin ke pimpinan-pimpinan yang memang sedang kita coba untuk reach untuk kita suarakan itu gitu. Betul. Oke, tapi dari Aul sendiri demo asik gak, Ul? Asik. Oke, nggak kerasa nih Aul dan narasumber kita yang terhormat kalau kita udah ada di bener banget pembicaraan. Nggak kerasa Kita udah bahas banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Mulai dari BEM Unsut secara garis besar, strukturalnya. Iya, terus tentang Beatles, terus timeline-nya. Iya, terus kita juga udah nanya tentang isu-isu apa sih yang sering diomongin sama orang-orang gitu. Iya, Terus benar. pertanyaannya temannya Nasi sama Aul. Iya, yang banyak itu. Aku yakin itu relate sama teman-teman aku. Benar. Teman-teman aku lagi. Iya. Pasti sobat-sobat Banyak ya Gensut temennya. juga pernah memikirkan hal ini gitu. Kan aku join BEM makanya temennya banyak. Oh siap. Jadi kalau mau temennya banyak join BEM. Iya. Terus mungkin untuk menutup ya pembicaraan kita kali ini, boleh dong dari kakak-kakak memberikan closing statement mungkin ya. Silakan, mau dari siapa dulu? Mungkin aku dulu ya, biar Oke, bisa. Wapres sebagai akhirnya, sebagai gongnya. Gong banget. Biarkan Wapres untuk bersinar dia. Oke, mungkin dari aku ya, closing statement dari aku sih ya, join BEM Unsut, join Beatles sekarang gitu loh. Sekarang kan udah tanggal 19 ya. Jadi harapannya teman-teman bisa untuk ikut join, untuk ikut berkontribusi dengan BEM Unsut di program kerja Beatles ini gitu loh. Kita buka dari per hari ini nih tanggal 19 sampai tanggal 22 nanti gitu loh. Nggak usah takut, nggak usah ragu gitu. Di sini kita benar-benar akan belajar bareng, kita akan berproses bareng, nggak perlu takut dengan segala skeptisitas tadi kayak gitu yang tadi udah kita obrolin juga gitu. Yang penting teman-teman punya kemauan, punya keyakinan untuk belajar. Insya Allah kita juga akan menerima teman-teman dengan baik lah gitu lah. Dan program kerja yang kita punya juga program kerja yang sangat asik, sangat menyenangkan dan sangat beneficial banget buat teman-teman semuanya gitu. Jadi jangan pernah takut dan jangan lupa untuk join Beatles di tanggal 19 sekarang sampai tanggal 22. Bener banget. Jangan lupa. Let's go to be part of Beatles. Beatles. Yoi. Oke, karena tadi dari Syadam dijelaskan terkait Beatles ya, mungkin aku closing statementnya adalah terkait BEM Unsut itu sendiri kali ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, sobat Gensut gitu di seluruh penjuru gitu, dimanapun teman-teman berada gitu. Jadi jangan merasa bahwa BEM Unsut itu sebagai tempat yang mungkin otoriter terlihatannya, terus kaku, kemudian sibuk,
terus habis itu nggak ada kompromi dan sebagainya, karena itu adalah pandangan-pandangan orang luar dan sebagainya. Tapi teman-teman harus menyadari bahwa ketika ingin join di BEM Unsut itu sendiri adalah wadah pembelajaran untuk pengembangan diri gitu. Betul. Jadi yang teman-teman lihat adalah gimana teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman di awal masa perkuliahan ya. Mungkin kalau misalkan ikut Beatles untuk nantinya teman-teman melompat lebih jauh gitu ke mungkin organisasi-organisasi lain atau UKM-UKM lain, dan bahkan mungkin kegiatan-kegiatan lain gitu yang teman-teman tahu mungkin lewat BEM Unsut itu sendiri. Jadi jangan jadikan BEM Unsut itu sebagai sesuatu hal yang mungkin teman-teman rasa nggak bisa digapai gitu, karena kita pun di sini juga bukan manusia-manusia yang sempurna, tapi kita di sini adalah manusia-manusia pembelajar yang mau belajar terus belajar, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya gitu. Jadi pokoknya teman-teman jangan ragu, jangan takut, jangan merasa minder gitu dengan siapapun saingannya, dengan berapapun banyak orang yang tertarik gitu. Tapi ketika teman-teman mempunyai keyakinan di dalam diri teman-teman sendiri, apa salahnya teman-teman untuk mencoba gitu. Benar banget. Gitu. Ayo join manusia pembelajar. Iya benar. Orang pembelajar. Bener Ya, banget. ditunggu di BEM Unsut tahun 2024. Oke. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kita udah di penghujung pembicaraan, kita ucapkan ya Allah, Makasih banyak kepada kasih narasumber-narasumber kembali. yang keren, kece, cantik dan ganteng. Iya, Wow. terima kasih banyak ya udah mau sharing informasi sama kita, super duper insightful untuk Bener aku banget. dan kamu ya Aul. Iya, termasuk betul banget. Teman-teman Gensut yang berada di penjuru sana. Bener banget. Mungkin buat teman-teman Gensut yang masih pengen kepo-kepo, masih banyak yang ingin ditanyakan, bisa cari di mana? Di @BEMUnsut, BEM_Unsut, dan juga @bahtera.berlabuh, karena di sana bakal banyak informasi penting terkait BEM Unsut dan juga Beatles. Iya, jadi jangan lupa di follow akunnya, akun First BEM, akun utama BEM, yaitu @BEMUnsut, dan akun secondnya BEM @bahtera.berlabuh. Di situ info terup to date bakal ada di sana. Bener banget. Oke, terima kasih juga Nasi. Oke, sekian podcast pada hari ini. Makasih udah menonton. See you.